Nah, berikutnya kita akan berbicara tentang dengar. Kita sudah bicara tentang doa, yaitu komunikasi kita, bentuk komunikasi kita kepada Tuhan. Nah, sekarang sebaliknya, bentuk komunikasi Tuhan kepada kita. Ya, interaksi yang Tuhan lakukan kepada kita. Tuhan berkomunikasi. Percayalah bahwa Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Saudara dan saya adalah anak-anak yang dikasihinya dan dia senantiasa ingin berbicara kepada kita. Nah, dengar itu adalah bentuk komunikasi Tuhan kepada kita. Dan kita perlu lakukan, kita perlu mendengar. Setelah kita berkomunikasi kepada Tuhan, sekarang kita perlu mendengarkan komunikasi Tuhan kepada kita. Bentuknya bisa seperti apa, saudaraku? Yang pertama, Tuhan bisa berbicara saat kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Waktu kita menyanyikan lagu-lagu pujian, saudaraku, waktu kita mulai meresapi kata demi kata, kalimat demi kalimat di dalam lagu itu, Tuhan bisa saja memakai kata-kata tertentu atau kalimat-kalimat tertentu dari lagu yang sedang kita nyanyikan itu. Tiba-tiba Tuhan seperti memberikan satu makna, kesan yang mendalam di dalam kehidupan kita. Tiba-tiba seperti ada lampu yang menyala, kita diingatkan akan peristiwa tertentu. Kita diingatkan akan kejadian tertentu. Dan Tuhan memberikan jawaban melalui kata atau kalimat yang sedang kita nyanyikan. Nah, atau kata atau kalimat tertentu tiba-tiba Tuhan memberikan arti khusus yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu salah satu cara Tuhan berbicara kepada kita melalui pujian yang kita sedang nyanyikan. Kata-kata lagu-lagu yang kita nyanyikan, Tuhan bisa kasih clue tertentu, tanda tertentu, atau kata tertentu, kalimat tertentu, dan itu memiliki arti yang sangat khusus. Dan kita tiba-tiba tahu, oh Tuhan berbicara ini kepada saya. Nah, cara kedua adalah, saudaraku, dan ini adalah yang paling sering Tuhan gunakan untuk berbicara kepada kita adalah melalui perenungan firman Tuhan. Saat kita melakukan saat teduh, salah satu hal yang terpenting adalah kita memberikan waktu yang cukup untuk kita merenungkan firman Tuhan. Merenungkan artinya tidak hanya sekedar membaca, tetapi merenungkan, ya, meresapi kata demi kata, kalimat demi kata, kalimat demi kalimat dari ayat-ayat yang kita baca itu, saudaraku. Itu artinya merenungkan. Nah, Tuhan bisa memberikan tuntunannya atau perkataannya melalui kata-kata atau kalimat tertentu dari ayat yang kita baca. Ataupun pengertian dari perikop yang kita baca, kita dapatkan satu pengertian yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang kita harus pahami. Jadi bukan cuma artinya perikop ini apa, artinya ayat ini apa, bukan. Tapi ada satu keterkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan masalah yang sedang kita hadapi. Dengan pergumulan yang sedang kita alami. Dengan hal-hal yang mungkin kita bingung. Dengan hal-hal yang mungkin Tuhan mau tegur kita. Kasih nasihat kita. Nah, Tuhan bisa pakai kata-kata, kalimat-kalimat atau keseluruhan perikop untuk berbicara kepada kita. Jadi saudara perhatikan, bukan hanya artinya apa dari ayat ini. Bukan hanya artinya apa dari perikop ini. Tetapi arti itu memiliki keterkaitan yang Tuhan koneksikan, yang Tuhan hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu salah satu cara Tuhan berbicara. Dan ini biasanya dari pengalaman saya, ini yang paling sering Tuhan lakukan di dalam kehidupan umat percaya. Ya, setiap orang berbeda-beda cara Tuhan berbicara kepada dia. Tapi salah satu yang paling umum yang Tuhan biasa pakai adalah cara ini, saudaraku. Jadi waktu kita membaca kata demi kata, kalimat demi kalimat, atau perikop demi perikop, tiba-tiba kita mendapatkan satu pencerahan tertentu, pemahaman tertentu dari kata-kata atau kalimat-kalimat ataupun perikop itu yang berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita tahu, oh Tuhan mau berbicara ini. Tuhan menuntun saya ini. Tuhan mau arahkan saya. Tuhan mau tegur saya. Tuhan mau beri nasihat kepada saya tentang hal ini. Nah, karenanya saudaraku, waktu kita membaca Alkitab, yang sangat penting untuk kita lakukan, kita harus baca perlahan-perlahan. Jangan cepat-cepat.
dan harus dengan penuh konsentrasi. Jangan biarkan pikiran kita kemana-mana. Tapi fokus, benar-benar kita fokuskan, pusatkan perhatian kita dengan kata demi kata, kalimat demi kalimat yang kita baca dan kita resapi. Kita resapi, kita resapi, kita resapi. Kadang kalau kita belum dapatkan, kita bisa ulang-ulang. Ya, jadi biasanya saya mengusulkan supaya kita tidak mentargetkan diri harus baca berapa pasal, tapi target utama yang kita harus kejar adalah kita mendapatkan tuntunan dari Tuhan untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, bukan cuma sekedar menyelesaikan pembacaan Alkitab yang penting, saudaraku, tapi yang terpenting adalah mendapatkan manfaat dari perenungan firman, yaitu mendapatkan tuntunan Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita. Itu yang sangat penting untuk kita kejar. Nah, karenanya jangan cepat-cepat, renungkan kalimat demi kalimat, dan sambil kita renungkan, kita ajukan pertanyaan. Di dalam diri kita ajukan pertanyaan. Apa yang Tuhan mau bicara kepadaku melalui ayat-ayat ini? Atau melalui kisah atau peristiwa yang aku baca ini? Apa yang Tuhan mau bicara kepadaku melalui perikop yang aku baca ini? Apa yang Tuhan mau bicara? Apa yang Tuhan mau sampaikan? Apa yang Tuhan mau tegur? Apa yang Tuhan mau nasihati? Apa yang Tuhan mau tuntun aku melalui perenungan dari ayat-ayat ini? Ya, sambil kita perlahan-lahan baca, kita resapi, dan ini yang kita kejar. Tuhan, apa yang Tuhan mau bicara? Apa yang Tuhan mau sampaikan? Apa yang Tuhan mau tuntun? Nah, karenanya kita perlu menyediakan waktu yang cukup. Tak boleh buru-buru. Tidak boleh tergesa-gesa. Dan juga kita harus fokus. Pusatkan perhatian. Jangan biarkan pikiran kita kemana-mana. Ya, penuh konsentrasi kita renungkan. Dan waktu kita sudah dapatkan. Kita dapat, wah Tuhan menuntun saya ini. Tuhan memberi saya nasihat ini. Tuhan memberi teguran saya ini. Betapa pentingnya kita catat tuntunan tersebut. Terserah saudara bisa gunakan media apapun, buku catatan, saudara bisa pakai handphone saudara, gadget saudara, apapun yang saudara merasa nyaman untuk menggunakan untuk mencatat. Tapi yang saya mau katakan begini, tuntunan Tuhan itu sesuatu yang sangat berharga untuk hidup setiap kita. Karenanya kita perlu mencari dengan penuh kerinduan, dan waktu kita dapatkan, kita perlu catat baik-baik. Kita perlu simpan baik-baik, sebagaimana kita memperlakukan sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita mengerti konsep ini, saudaraku, tuntunan Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga untuk hidup saya, maka kita akan berkata seperti ini, aku rindu benar-benar mencari, mendapatkan tuntunan itu. Dan waktu kita dapatkan, kita akan catat, kita akan simpan baik-baik. Karena ini sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan setiap kita.